Alright, so menurut aku kamu cuma ada waktu sekitar 4 bulan untuk kumpul duit sebanyak mungkin dan merubah nasib kamu sebelum 2030. Oke, aku akan jelasin kenapa di video ini, kenapa kok 4 bulan, kenapa kok kalau kamu nggak ngambil tindakan yang sesuai bisa jadi bukan cuma susah untuk menahankan standar hidup sekarang, tapi untuk bisa tahan hidup akan susah. 2029an sekian lah, kurang lebih di area situ. Kalau kamu nggak melakukan tindakan yang sesuai sekarang, nyeselnya nanti. So itu kenapa penting untuk dengerin video ini, dengerin kenapa aku omong kayak gitu dan datanya apa dan sebagainya. Dan of course di akhir video ini bukan cuma bikin kamu rasa takut, which is sebenarnya nggak perlu rasa takut. Ini sebenarnya kalau kamu persepsinya diubah sedikit, nggak perlu takut. Ini justru kesempatan kamu jadi kaya. So ini opportunity besar kalau persepsi kamu bener, oke? Tapi bukan cuma itu yang mau dibahas, tapi how to, caranya gimana. Oke, so first things first, kenapa aku bilang kamu cuma ada 4 bulan? Ini aku, by the way, lagi rekam di Februari 2026, oke? So, aku bilang 4 bulan itu maybe sampai, let's say, Juni, Juli, di sekitaran situ. Gini loh, ini berhubungan sama krisis. Aku akan jelasin krisis apa dan kenapa kok aku bilang ini krisis bla bla bla, oke? Tapi pahami dulu sifatnya krisis, oke? Krisis itu ada dua jenis. Krisis semuanya jebol dan krisis semuanya jadi mahal. Intinya begitu. Kalau krisis semuanya jebol, ini yang orang sebut resesi atau maybe like Great Depression atau sejenis itulah. Itu masa hidup di mana semua aset-aset yang penting itu jadi jebol. Dan kegiatan bisnis jadi jebol, spending berkurang, kemampuan orang untuk belanja berkurang, kemampuan untuk menghasilkan uang juga berkurang. Karena kalau belanjaan berkurang berarti kan penghasilan juga berkurang dong. Kalau aku belanja $100, untuk yang terima $100 itu penghasilan. Buat saya pengeluaran, buat dia penghasilan. So, krisis pertama itu sifatnya itu. Kegiatan ekonomi menurun. Gitu. Orang nggak bisa belanja, orang nggak bisa hasilkan, aset-aset turun. Ini yang mayoritas orang paham. Kalau ditanyakan apa itu krisis, itu yang dideskripsikan. Tapi jarang ada yang bisa deskripsikan krisis kedua. Krisis kedua justru lebih, lebih serem dibandingkan krisis pertama. Apa itu krisis kedua? Krisis semuanya naik. Hyperinflation, everything bubble. You mau kasih istilah apa terserah kamu. Tapi efeknya sama aja. Efeknya apa? Semua aset jadi infinite harganya. Negara-negara yang sudah mengalami ini daftarnya banyak sekali. Zimbabwe, 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Orang yang dulu punya $1 juta Zimbabwe, itu dulu banyak. Tahu-tahu gak cukup untuk beli roti pakai duit itu. Gitu. Venezuela sudah mengalami ini. Argentina sempat. Egypt, Mesir juga pernah mengalami hal yang sama gitu. Dan sebentar lagi dolar Amerika. Dan gini loh, kamu mungkin berpikir, oh tapi itu kan Amerika, apa hubungannya Amerika sama kita di Indonesia? Well, the thing is, kamu harus ngerti soal rekam jejak sedikit. History. Tahun 1940-an, itu setelah Perang Dunia Kedua lah. 1945 or something like this. Itu ada perjanjian bernama Bretton Woods Agreement. Oke? Kamu bisa cari di Google dan cari tahu apa itu Bretton Woods Agreement. Ini perjanjian yang mengikat seluruh dunia. Bukan mata uangnya dikaitin ke emas, tapi dikaitin ke nilai dolar. So kalau dolar harganya jebol, mata uang lain semua jebol juga. Gitu. Dulu kan rata-rata negara-negara itu dikaitin ke apa? Ke emas, ke whatever lah. Tapi Bretton Woods Agreement ini bikin supaya semua negara yang hasil Perang Dunia Kedua ini itu kaitin mata uang mereka, si euro, si British pound dan lain-lain, dikaitin ke dolar Amerika, dan dolar Amerika kaitin ke emas, gitu. Oke? Nah, setelah 20-30 tahun 1970-an, dolar lepas dari standar emas, berubah ke standar minyak, yang namanya petrodollar. And sekarang petrodollar sudah habis, sudah gak dikaitin sama emas, gak dikaitin sama minyak. Sekarang Amerika lagi panik, duit kita dikaitin sama apa? Dan lagi sekarang ini diserang sama China dan negara-negara BRICS supaya dolar jebol. Gitu, gak jadi kuat lagi, gak ada relevansi lagi. Dan kalau dolar jebol, efeknya semua barang naik. Bukan karena barang-barang naik harganya, tapi karena dolarnya sudah gak ada artinya. Ngerti nggak? Kalau kayak gini loh, kalau rupiah kamu $1 itu nilainya $1, right? Tahu-tahu gak ada yang mau pegang rupiah sama sekali. Kamu ada $1 mau 10M mau 10T sama aja gak ada nilai, gak ada yang mau pegang. Gitu loh. So otomatis relatif ke rupiah semua aset lari naik kencang. Itulah yang namanya hyperinflation. Dan ini krisis kedua
yang kita akan pasti melihat dalam masa hidup kita. Ini kita omong saya yang usia kepala 3, kamu yang usia maybe di bawah kepala 5 lah. Pasti dalam usia kamu sebelum kamu mati, syukur-syukur ya gak ditabrak mobil besok ya. Tapi asal matinya yang standar, at least kepala 7 atau kepala 8 lah. Asal gitu, kamu akan mengalami krisis ini. Yang aku lagi sebut. Semua aset lari kencang, kamunya gak bisa beli apa-apa lagi. Oke? Yang untung siapa? Mereka yang sudah pegang aset. Oke, yang sudah pegang properti, sudah pegang Bitcoin, yang sudah pegang equities itu ekuitas atau kayak sejenis kayak saham atau sejenis itulah. Kita semua untung gitu, karena apresiasi relatif ke mata uangnya. Tapi problemnya kalau krisis ini sudah terjadi, problemnya nasibnya itu pasti masyarakat ribut karena sistemnya udah gak jalan, udah gak bisa berfungsi dengan baik. Aku kerja susah-susah untuk apa? Gak bisa beli roti, gak bisa biayain anak masuk sekolah, gak bisa apa-apa, terus ngapain aku kerja? Gitu loh, right? Nah itu akan bikin orang ribut, akan bikin orang berantem, bikin orang entah itu perang sivil atau perang antara negara. Karena di situ pemerintah ada dua pilihan, antara hadapi masyarakat yang marah atau ngirim masyarakat ke luar negeri, suruh mati di luar negeri. Perang keluar, gitu, oke? Nah ini tergantung negaranya mana, polisinya mereka beda-beda, tapi itu pilihannya. Cuma ada dua pilihan ini. So, kalau kamu ngerti itu, aku kan dari awal bilang, kamu cuma ada 4 bulan ke depan untuk bisa persiapkan semua ini. Karena menurut aku, in about 4 months time, sekitar 4 bulan dari sekarang, kita bisa lihat banyak aset-aset sudah mulai bottoming sebelum kaki naik lagi. Nah, yang mana yang naik paling kencang, relatif ke yang lain, itu ganti-ganti giliran. Tahun kemarin emas yang naik paling banter. Tahun sebelumnya Bitcoin dan kripto. Tahun ini 2026 menurut aku ganti giliran kripto dulu, tapi cepat diikuti sama saham dan equities. And then akan ada saatnya properti juga ikut naik. Oke, mereka akan ganti giliran. It doesn't matter. Yang penting kamu harus memiliki satu dari semuanya. Harus ada 1 kilo emas, harus ada 1 Bitcoin, harus ada 1 rumah lunas, harus ada whatever, you know. Semua harus ada satu, supaya kamu nggak peduli yang mana yang naik, pokoknya naik. Nah, tapi di sini kamu jadi tergantung kamu penonton siapa ya. Kalau kamu penonton nggak punya apa-apa, harusnya udah agak khawatir dan harus agak lapar sekarang, agresif, ngejar hasil yang baru buat kamu biar kamu jadi pemilik dari semua ini. Amin. Nah, tapi kalau kamu udah di posisi sudah pegang aset-aset berharga, sudah ada mobil, rumah, Bitcoin, maybe jam tangan yang bagus or something, right? Di sini ada jebakan Batman yang kamu harus juga paham. So gini, krisis itu sebenarnya dibuat, okay? I know ini mungkin bunyinya kayak conspiracy theory, but just listen to me, okay? Dengerin dulu. History menunjukkan kita bahwa di saat everything sudah hampir overwhelmed, udah gak berfungsi lagi, yang kontrol dunia, mereka itu akan mau memihak ke kita tetap pegang power. Siapa yang mau? Ini aku udah Julius Caesar, aku udah raja dunia misalkan, right? Siapa yang mau lepas posisi mereka dan influence mereka dan power mereka secara sukarela? Gak ada kan? So, kalau mereka paham, dunia ini mengarah ke situ. Everything hyper bubble, masyarakat akan berantem bla bla bla. Caranya untuk ini dari kacamata orang yang sudah ada duit ya. Caranya untuk menghadapinya adalah satu, pastikan orang-orang laki-laki mati. Karena laki-laki usia 20 sampai 40 tahunan, demografi itu mereka yang bisa bunuh saya yang udah kaya gitu loh. Kalau sampai protes, kalau sampai ribut, kalau sampai revolusi atau sejenis itu. Oke? So demografi itu harus dihabisin, dijadikan transseksual, oke, kamu udah jadi cewek, udah gak ada masalah, dikirim ke luar negeri, mati di luar negeri, di perang di luar negeri, misalkan Ukraina atau apa, right? Pokoknya demografi itu harus dihabisin, oke? Itu poin pertama. Poin kedua, ya sekaligus aku mau memeras, ambil semua aset sebanyak mungkin jadi punya saya. Sekalian aja, kalau kita tahu sistemnya akan rusak, sekalian aja, semua orang jadi miskin kecuali saya dan orang-orang yang saya cintai. Betul kan? So, tekniknya gimana? Semua aset dibabelin, diinflasikan. Dan di situ kan mesti ada orang-orang yang sudah punya rumah, yang mesti miliki rumah lunas dan lain-lain. Betul kan? So, step kedua adalah harga barang makanan dan lain-lain dinaikin dan dimahalin sekaligus. Gitu. So, bayangin, rumah naik 2 kali lipat. Yay, aku dulu punya 1M, sekarang jadi 2M. Bitcoin juga naik 3 kali lipat, 1M jadi 3M. Yay, aku sekarang ada 3M. Ya, tapi biaya makan
Yang dulu 10 juta sebulan cukup buat satu keluarga, naik jadi 40 juta sebulan. Sama aja toh, rumah naik 3 kali lipat, 2 kali lipat, Bitcoin naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, kamu ada duit lebih banyak, tapi biaya makan kamu juga naik 2, 3, 4, 5, 6 kali lipat. Sama aja kamu gak jadi kaya gitu. Sama aja habis duitnya dengan kecepatan yang sama. Nah, itu yang most likely akan terjadi. Dan artinya, actually ada 2 kunci. Kunci pertama, kamu harus miliki sebanyak mungkin aset 4 bulan dari sekarang dalam jeda waktu ini. Sebelum semuanya lari, oke? Itu poin 1 yang harus ada. Poin kedua, income harus naik. Karena kalau income-nya nggak ada, tapi aset kamu naik, tapi income nggak ada, sama-sama habis. So, yang menang di momen yang akan datang ini adalah orang-orang yang sudah pegang aset banyak dan juga punya sumber income yang semua aset naik, income-nya juga ikut naik. Pemilik supermarket, pemilik, make sense gak? Mereka, dan mudah-mudahan bukan mereka, kita yang gak peduli krisis, justru beruntung begitu ada krisis. Kalian yang belum di tahap itu, mesti ketinggalan, mesti belum bisa mampu ngumpul 5 juta, 10 juta, kamu udah merasa khawatir gak? Nah, solusinya apa? Kamu harus segera mungkin level up income kamu dan kekayaan kamu. Aset kamu harus makin numpuk nih. Oke? Dan kalau kamu start dari nol itu ada 2 jenis nol. Nol banget, ini khusus Indonesia. Karena di luar negeri kayak di Australia, nol itu kayak $2.000, 20 juta. Semua orang punya 20 juta. Kalau di Indonesia, nol itu bisa cuma ada 100.000 di rekening. Kalau kamu di level itu, kamu harus pakai jalur yang bener-bener nol modal banget. So, modal HP, modal internet, setidaknya itu. Oke? Nah, itu ada caranya, entah kamu clipping, jadi affiliate, jadi apa, ada caranya untuk kamu bisa dari bener-bener nol modal mencapai misalkan 100 juta pertama, dan dari situ segera skala besarin jadi miliaran. Oke? Tapi kalau kamu nol modal versi cuma ada 10, 15, 20, 30 jutaan, itu juga nol modal relatif ke skala besarnya global ini ya. Kayak aku sehari belanjanya gitu. Enggak setiap hari 10 juta lah, tapi sering sehari belanjanya itu multiple jutaan lah. Right? So for me, 20 juta itu mesti nol modal. Dan untuk kalian mungkin rasa begitu juga, oke? Kalau kamu di level seperti itu, saran aku, kamu harus leverage internet dan leverage perhatian dan leverage alat-alat yang ada sekarang. Alat apa saja? AI, Facebook Ads, so iklan basically, AI dan website dan sebagainya, konten, oke? Ini udah masuk ke namanya attention economy, oke? Siapa yang bisa tarik perhatian lebih efektif? Mereka yang basically ada izin cetak duit sebebas mungkin, oke? So itu yang harus kamu siapin starting now, oke? Ya, mudah-mudahan, I know ini topik yang berat ya, tapi mudah-mudahan ini topik yang kamu nggak recehin, nggak gampangin, tapi benar-benar take serius. Kalau dari saya, udah di posisi yang udah ada banyak aset dan udah di posisi yang ada banyak income, yang aku pingin adalah untuk bantu, mesti ada jutaan orang yang perlu dibantu lah. Oke? So, untuk kalian yang mau bantuan dan mau didampingin, mau dibimbing dan sebagainya, saya menyediakan diri untuk mission itu. Oke? So, mungkin di sekitar video ini ada link atau apa kalau kamu mau ikut siapin diri sebelum terlambat, barengan sama komunitas kita, itu akan ada di sekitar video ini. Tapi bagaimanapun, terlepas dari kamu sama kita atau jalan sendiri, apa yang aku sampaikan di video ini bener-bener, menurut aku ya, bener-bener sifatnya itu jujur dan tulus dan apa adanya. So, please jangan recehin, please bener-bener serius 4-5 bulan ke depan ini untuk ngumpul sebanyak mungkin aset dan meningkatkan income kamu setinggi mungkin. Oke? Udah itu aja sih sementara. See you guys next time. Sukses selalu dan kalau join di komunitas kita, sampai jumpa di komunitasnya. Bye.